MU catat musim terburuk era Premier League. Leicester City kembali turun kasta lagi. Inter Milan kalah, puncak Serie A ketat. Gol di injury time menangkan Los Blancos. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Final Piala Asia U17 2025 mempertemukan Uzbekistan versus Arab Saudi di King Fahd Sports City Stadium. Babak kedua baru berjalan semenit saat Uzbekistan mendapat penalti. Muhammad Kakimov pun menaklukkan kiper. Uzbekistan menggadaikan keunggulan pada menit ke-70 lewat serangan cepat. Sadreddin Kusanov merangsek dari kiri melewati pemain Arab, lalu menaklukkan kiper dengan dingin. Arab Saudi menekan habis Uzbekistan di sisa waktu, tapi tak bisa mencetak gol. Uzbekistan pun tampil sebagai juara. Spieltag ke-30 Liga Jerman menghadirkan duel St. Pauli versus Leverkusen. Pertandingan digelar di Millantor Stadion. Leverkusen memimpin lebih dulu di menit ke-32. Patrick Schick mencatatkan namanya di papan skor. Tim tuan rumah benar-benar menyamakan kedudukan pada menit ke-78. Carlo Bouchalva menyambar masuk bola muntah tendangan bebas Daniel Sinani. Dengan hasil ini, Bayer Leverkusen tetap berada di urutan kedua klasemen Liga Jerman dengan 64 poin. St. Pauli naik ke posisi ke-14 dengan 30 poin. Laga Dortmund versus Gladbach di pekan ke-30 Bundesliga digelar di Signal Iduna Park. Gladbach unggul lebih dulu pada menit ke-24. Bek Gladbach Ko Itakura menjebol gawang tuan rumah dengan sepakan kaki kanan. Dortmund menyamakan kedudukan pada menit ke-41. Zehrau Guirassy menuntaskan umpan dengan tendangan first time. 3 menit kemudian, Dortmund berbalik unggul lewat gol Lukas Nmeka. Ia menuntaskan bola operan dari Jan Couto. Kesalahan lini belakang Gladbach pada menit ke-49 berbuah gol untuk Dortmund. Bola muntah diselesaikan oleh Svensson jadi gol. Gladbach mendapatkan penalti pada menit ke-55. Kevin Stöger sebagai eksekutor sukses mengecoh kiper Dortmund Gregor Kobel. Berkat kemenangan ini, Dortmund naik ke peringkat ke-7 klasemen Liga Jerman dengan 45 poin, sedangkan Gladbach ada di urutan ke-9 dengan 44 poin. Manchester United menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Dalam lanjutan Liga Inggris, MU menurunkan starter yang didominasi pemain pelapis. Akan tetapi satu momen tendangan bebas justru bikin MU kecolongan. Eksekusi ciamik Pablo Sarabia mengoyak gawang tuan rumah yang dikawal oleh Andre Onana. Upaya MU mengejar di sisa waktu tak membuahkan hasil sehingga kalah 0-1. MU sementara tetap di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 38 poin, ditempel Wolves yang cuma kalah selisih gol. Arsenal versus Ipswich Town pada laga di Portman Road. Arsenal sudah agresif sejak menit awal untuk segera mencari gol. Arsenal akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-14 lewat Leandro Trossard. Arsenal menggadaikan skor 2-0 pada menit ke-28 lewat Martinelli yang mudah saja menyepak ke gawang Ipswich. Trossard membuat Arsenal menjauhkan skor menjadi 3-0 pada menit ke-69. Trossard dengan mudah mengirimkan bola ke gawang. Arsenal berhasil menambah skor menjadi 4-0 pada menit ke-88 lewat pemain penggantinya Ethan Nwaneri. Dengan tambahan 3 angka, Arsenal punya 66 poin di urutan kedua Liga Inggris. Ipswich semakin dekat dengan degradasi karena tertahan di posisi ke-18 dengan 21 poin. Laga Fulham versus Chelsea di pekan ke-33 Premier League digelar di Stadion Craven Cottage. Fulham menutup babak pertama dalam posisi tertinggal 0-1 usai tuan rumah bikin gol lewat Alex Iwobi. Chelsea menyamakan skor pada menit ke-83. Tyreek George yang baru masuk pada menit ke-78 mencetak gol balasan untuk Chelsea. Chelsea lantas membalikkan keadaan di injury time. Pedro Neto mencetak gol pada menit ke-90+3 dengan tendangan keras dengan kaki kiri. Berkat hasil ini, Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 57 poin, sementara Fulham ada di urutan ke-9 dengan 48 poin. Leicester City versus Liverpool tersaji di King Power Stadium. Liverpool gagal memecah kebuntuan hingga memasuki jeda. Babak pertama berakhir tanpa gol. Liverpool memecah kebuntuan di menit ke-76. Pemain pengganti Trent Alexander-Arnold yang berhasil membobol gawang Leicester. Ia menembak masuk bola first time di tengah kemelut kotak penalti Leicester. Liverpool memimpin 1-0. Kemenangan ini membawa Liverpool kukuh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin. Sementara itu, kekalahan dari Liverpool memastikan Leicester City terdegradasi musim depan. Giornata ke-33 Liga Italia mempertemukan Empoli versus Venezia. Duel digelar di Stadion Carlo Castellani. Empoli memecah kebuntuan di babak kedua, tepatnya di menit ke-59. Jacopo Fazzini membobol gawang Venezia.
Venezia menyamakan kedudukan di menit ke-67. Bola tembakan kaki kiri John Yeboah dari jarak dekat mengubah skor menjadi 1-1. Venezia berbalik unggul di menit ke-85. Gianluca Busio menyambar masuk bola muntah membawa tim tamu memimpin 2-1. Empoli membalas 2 menit berselang. Bola sepakan melengkung Tino Anjorin meluncur mulus ke gawang Venezia. Hasil imbang ini membuat Venezia tetap berada di urutan ke-18 klasemen Liga Italia dengan 25 poin. Empoli tepat di bawahnya dengan poin sama. Inter Milan bertandang ke Renato Dell'Ara. Dalam lanjutan Serie A, Lautaro Martinez langsung menebar ancaman di awal. Kalah sepakannya pada menit ketiga dihalau kiper Federico Ravaglia. Bologna mencetak gol pada menit ke-94. Sepakan Riccardo Orsolini memecah kebuntuan dan memastikan 3 poin untuk timnya. Dengan kemenangan ini, Bologna sementara naik ke posisi keempat klasemen dengan 60 poin. Sementara Inter masih mengoleksi 71 poin dari 33 pertandingan. AC Milan menjamu Atalanta di San Siro dalam lanjutan Liga Italia. Tuan rumah butuh poin-poin maksimal untuk menjaga kans lolos ke Liga Champions. Atalanta memecah kebuntuan pada menit ke-62. Tandukan Ederson menyambut umpan Raul Villanova tak kuasa dicegah kiper. Masuknya sejumlah pemain seperti Joao Felix dan Tammy Abraham tak membantu Milan. Tuan rumah tak mampu mendapatkan gol penyama kedudukan. Dengan hasil ini, Milan tertahan di peringkat 9 berbekal 51 poin dari 33 laga. Atalanta menjaga diri di posisi ketiga mengumpulkan 64 poin. Real Madrid versus Athletic Bilbao yang digelar di Santiago Bernabeu pada pekan ke-32 Liga Spanyol. Tidak ada gol yang tercipta pada babak pertama. Vinicius sempat memecah kebuntuan Madrid pada menit ke-79, namun VAR kemudian menganulir gol Vinicius. Madrid akhirnya benar-benar mencetak gol di injury time, tepatnya menit ke-90+3. Valverde menyambar bola liar di kotak penalti dengan tendangan kaki kanan. Madrid kini berada di urutan kedua dengan 69 poin, sementara Bilbao kini masih tertahan di peringkat keempat dengan 57 poin. Real Madrid sudah tampil di La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Uniknya, saat Kylian Mbappe tidak ikut bermain, Los Blancos selalu tak terkalahkan. Dari 5 pertandingan tanpa Mbappe di lapangan, Madrid berhasil meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun kalah. Ini bikin banyak yang berpikir kalau tim ini justru lebih solid tanpa kehadiran sang bintang Prancis itu. Suasana jadi panas karena fans merasa performa Mbappe belum sesuai ekspektasi mereka meski sudah dibayar mahal oleh klub raksasa Spanyol itu. Sergio Guirassy lagi-lagi bikin gebrakan di tahun 2025 ini. Striker Borussia Dortmund ini sudah mengemas 17 gol di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pencetak gol paling produktif di 5 liga top Eropa. Cuma 2 nama besar yang lebih sering bikin gol, Kylian Mbappe dengan 21 gol dan Ousmane Dembélé dengan 24 gol. Ini bukti kalau Guirassy bukan pemain sembarangan. Dia udah masuk jajaran elit striker Eropa yang patut diperhitungkan. Secara keseluruhan, Sergio Guirassy telah mencetak 29 gol dan 8 assist dalam 40 pertandingan untuk Dortmund musim ini. Leicester City baru saja mencetak sejarah kelam di Liga Inggris. Mereka jadi tim pertama dalam sejarah Liga Papan Atas Eropa yang gagal mencetak gol selama 9 pertandingan kandang beruntun. Mulai dari kekalahan 0-3 dari Wolves sampai tumbang 0-1 lawan Liverpool, The Foxes benar-benar mandek di depan pendukung sendiri. Parahnya lagi, selama rentan waktu itu mereka selalu kalah tanpa bisa membalas 1 gol pun. Akibat performa buruk ini, Leicester dipastikan turun kasta ke Championship untuk kedua kalinya dalam 3 musim terakhir. Manchester United lagi-lagi bikin fansnya geleng-geleng kepala. Musim 2024-2025 ini jadi yang paling buruk buat setan merah di era Premier League setelah mereka kalah sampai 15 kali dalam satu musim liga, rekor terburuk sepanjang sejarah klub di kompetisi ini. Tidak cuma itu, MU juga kalah 8 kali saat main di kandang sendiri, Old Trafford, yang jadi jumlah kekalahan terbanyak sejak musim 1962-1963. Kondisi makin runyam karena Manchester United dipastikan bakal tutup musim dengan poin terendah sepanjang keikutsertaan mereka di Premier League. Wolverhampton Wanderers atau Wolves berhasil mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih kemenangan 5 kali berturut-turut di kompetisi Liga Premier Inggris. Rentetan kemenangan ini diraih melalui hasil impresif melawan Southampton 2-1, West Ham United 1-0, Ipswich Town 2-1, Tottenham Hotspur 4-2, dan Manchester United 1-0. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah bagi Wolves karena merupakan kali pertama dalam 55 tahun mereka mampu mempertahankan performa konsisten seperti ini di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Arsenal lagi-lagi nunjukin dominasinya di Premier League, khususnya saat main tandang. Tim asuhan Mikel Arteta udah berhasil menang dengan selisih 3 gol atau lebih sebanyak 16 kali sejak dia pegang kendali.
Cuma Manchester City yang bisa ngalahin catatan ini dengan 20 kemenangan serupa dalam periode yang sama. Ini bukti kalau Arsenal punya kekuatan besar saat tampil di Emirates Stadium. Catatan ini jelas nunjukin perkembangan positif klub London Utara sejak ditangani Mikel Arteta pada Desember 2019 lalu. Gabriel Martinelli menunjukkan performa luar biasa bersama Arsenal dengan catatan unik yang mengesankan. Ia belum pernah mengalami kekalahan dalam pertandingan apapun saat berhasil mencetak gol untuk timnya. Hingga kini, pemain muda asal Brasil ini telah tampil dalam 44 pertandingan tanpa terkalahkan ketika mencatatkan namanya di papan skor. Selain itu, Gabriel Martinelli juga masuk ke dalam jajaran pemain termuda yang berhasil mencapai 50 gol untuk Arsenal di era Premier League dengan usia 23 tahun dan 306 hari saat mencapai pencapaian tersebut. Ia berada di posisi keempat setelah Bukayo Saka, Cesc Fabregas, dan Theo Walcott. Cuma butuh 5 menit di lapangan, Trent Alexander-Arnold langsung melesakkan gol super keras yang bikin The Reds semakin dekat dengan gelar juara Premier League musim ini. Gol ini bukan cuma penentu kemenangan, tapi juga jadi momentum spesial karena Trent jadi bek pertama sejak Martin Skrtel tahun 2011 yang bisa mencetak gol kemenangan dari bangku cadangan. Gol ke-23 dari karir profesionalnya ini juga unik karena baru kali ini dia cetak pakai kaki kiri, padahal sebelumnya semua golnya pakai kaki kanan. Chelsea kini resmi wajib membeli Jadon Sancho dari Manchester United dengan nilai transfer mencapai 25 juta pound sterling setelah memastikan posisi mereka di atas peringkat 15 klasemen Premier League usai menang lawan Fulham. Kemenangan ini memicu klausul dalam kontrak pinjaman Sancho yang mengharuskan Chelsea mengaktifkan opsi pembelian permanen sang winger. Namun, ada opsi lain yang bisa dipilih Chelsea, yaitu membayar denda sebesar 5 juta pound sterling untuk membatalkan kewajiban tersebut. Meski begitu, keputusan akhir soal masa depan Sancho masih belum bulat dan akan ditentukan setelah musim berakhir. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca dipastikan akan menjalani larangan masuk area teknis selama 1 pertandingan setelah menerima kartu kuning ketiga musim ini. Kartu kuning terbaru didapatkan Maresca akibat selebrasi emosionalnya yang berlebihan saat Pedro Neto mencetak gol kemenangan lawan Fulham. Keputusan ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA dan mengharuskan mereka absen dari bangku pelatih pada laga kandang melawan Everton 26 April mendatang. Menariknya, 2 dari 3 kartu kuning tersebut diberikan oleh wasit Anthony Taylor, termasuk saat pertandingan melawan Fulham. Barcelona mengonfirmasi striker andalan mereka Robert Lewandowski mengalami cedera otot pada pertandingan melawan Celta Vigo. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada hari Minggu, Lewandowski mengalami cedera pada otot semitendinosus di paha kiri. Cedera ini membuat sang pemain harus menepi sementara waktu dan belum ada kepastian kapan ia bisa kembali memperkuat tim. Klub asal Catalan tersebut menyatakan bahwa proses pembelian dan kembalinya Lewandowski ke dalam skuad akan bergantung pada perkembangan kondisinya selama masa penyembuhan. Federasi Sepak Bola Brasil CBF terus mendorong penunjukan Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala timnas mereka dengan negosiasi intensif yang berlangsung di Madrid pekan ini. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, perwakilan CBF bahkan memperpanjang masa tinggal mereka di Spanyol untuk mempercepat kesepakatan sebelum gelar Piala Dunia antar klub dimulai. Hal ini menunjukkan betapa serius Brazil dalam mengamankan jasa pelatih berpengalaman asal Italia tersebut demi mempersiapkan tim nasional menghadapi kompetisi internasional besar. Real Madrid resmi memperpanjang kontrak bek tengah muda mereka, Raul Asensio, hingga 30 Juni 2029. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan besar manajemen klub terhadap potensi pemain akademi yang kini berusia 22 tahun tersebut. Sebelumnya, kontrak Asensio dijadwalkan habis pada musim panas 2026. Dengan perpanjangan ini, Real Madrid berharap dapat mempertahankan dan mengembangkan bakat lokal yang telah menunjukkan performa menjanjikan di skuad utama. Pemain muda ini berhasil tampil dalam 34 pertandingan dan memberikan 2 assist sepanjang musim berjalan. Klub Serie A Como menunjukkan niat kuat untuk mempertahankan gelandang muda asal Argentina Nico Paz. Selama 1 musim lagi, manajemen klub siap berusaha keras demi menjaga pemain berbakat ini tetap berada di tim mereka. Namun demikian, keputusan akhir mengenai masa depan Nico Paz masih berada di tangan Real Madrid yang memiliki klausul buyback serta hak atas 50% dari nilai penjualan kembali sang pemain. Como bahkan dikabarkan bersedia mengajukan tawaran antara 15 juta euro hingga 20 juta euro untuk menghapus klausul-klausul tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.